makan pastry di Catalunya. Apakah Piastri waktunya juara dunia? Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rose Podcast bersama saya Adam dan juga Dean. Kali ini kita berdua nih bahas F1 tapi berdua karena yang satu lagi terkena anomali ya. Tung sahur. Masih nyiapin sahur ya, nggak bangun. Yang satu lagi berhalangan terkena anomali ya. Ya. Jadi kita bahas berdua aja nih F1 nih. Jadi kita mau bahas F1 di Bahrain. Yes. Gimana kalau menurut Dian hasil balapannya secara weekend deh, kalau kasih nilai kira-kira berapa? Itu cukup seru ya. 9 lah karena prediksi saya bener. Norris itu agak kacau. Tapi ya oke. Dan terus dengan strategi yang beda-beda itu jadi ngasih warna yang persaingannya jadi ketat gitu loh. Jadi cukup menarik buat aku. 9. Kalau dari 9 ya? Lo gimana? Kalau gue sih paling 8 deh. Kenapa gak 9? Kenapa gak 10 coy? Kalau 9 tinggi banget. Kayaknya bukan yang balapan terbaik sepanjang masa juga sih, enggak lah ya. Lu ngasih 9-nya kalau hujan doang tuh. Tapi buat balapan kering 8,5 8,25 deh kalau boleh deh. Bagus ya, intinya kemarin tuh tidak jelek tapi nggak bagus-bagus amat, tapi bagus lah ya. Bagus. Menarik. Bagus kok. Walaupun untuk leadernya sih nggak ada perubahan ya. Bagus karena untuk balapan kering ya ini bagus banget. Walaupun kering tapi strateginya banyak, bervariatif. Battle-nya dari depan sampai belakang. Jadi 8,5 lah boleh deh, 8,5. Ya oke lah. Kalau gitu kita langsung result. bahas hasil balapan kali ini. Oke. Kalau ini resultnya ya. Dari kita lihat yang nomor 1 ada Piastri. Oscar Piastri. Si brutal ini. Kemudian ada Russell yang cukup baik bertahan dari gempuran Norris. Yang ada di posisi 3. Kemudian duo Ferrari di 4 dan 5. Kemudian Max Verstappen di posisi 6. Lanjut ke Pierre Gasly, Esteban Ocon, dan Yuki Tsunoda mendapatkan poin untuk driver kedua yang pertamanya. Dan yang terakhir Oli Berman. Wow, Haas double point lagi coy. Haas double point. Kalau aku mau bahas sedikit, Oscar Piastri leading dari awal sampai habis. Dominasi, ya membuktikan bahwa dia kandidat terkuat juara dunia ya kalau dari segi mental menurut gue sih, daripada Norris menurut gue. Tapi yang paling konsisten justru sebenarnya Russell, selalu finish di top 5 kan dari 4 round terakhir. Ferrari being Ferrari ya, kita gimana ya Ferrari ya, kayak masih mencari settingan yang optimal bagi masing-masing pembalap ini kan. Kelihatannya sih begitu. Lalu Red Bull juga struggle banget kemarin. Tapi struggle secara overall package, secara mobil, secara tim, tapi tidak struggle dari pembalap keduanya ya, karena Yuki Tsunoda pembalap Red Bull yang bisa dapat poin di musim ini selain Verstappen cuma Tsunoda karena Lawson nggak bisa kan. Yes. Ya lalu Haas double point, recovery drive yang bagus banget. Dan juga Gasly memberikan poin pertama bagi Alpine nih. Ya, Alpine ini sekalinya dapat poin tuh emang agak leap-nya agak tinggi ya. Kayak tahun lalu itu juga di Brazil. Ya. Langsung podium dua-duanya tahun lalu ya. Iya. Sekarang juga sekalinya dapat poin bukan posisi 10 atau 9 ya, langsung 7 ya. Langsung 7. Nah, tuh. 7. Kalau gitu langsung kita bahas mungkin dari foto-foto hasil balapan nih teman-teman nih. Nah ini ada di lap pertama, tikungan pertama sempat side by side sedikit antara Piastri dan juga Russell, sampai Russell harus lock up. Dia mau bawa momentum dari outside tapi masih dipertahankan Piastri, agak sedikit agresif tapi masih fair.
Kalau menurut Den, apakah di sini Russell yang kurang agresif, apa memang memang tidak ada space atau memang Piastri yang terlalu agresif? Kalau menurut gue sih ini memang racing yang hard racing tapi fair ya beginilah. Ya, kalau ini emang hard racing dan masing-masing pembalap memang hard tapi resikonya juga masih di-maintain dengan baik gitu loh, Dam. Jadi bagusnya Russell tuh di situlah. Beda sama Norris yang agak keteteran kayak kemarin, cuma memang di sini di race ini emang yang menjadi catatan baik emang di Russell dan Piastri ini emang yang kemarin tuh performanya kalau aku bilang emang paling bagus sih. Gak ada kontak ya tikungan pertama ya? Gak ada kontak dan ya itu namanya hard racing. Tapi kalau Max Verstappen mungkin agak ngeyel ya. Kalau menurutku ya, Max Verstappen kan galaknya ini ya, kontak gitu. Tapi kalau dua ini enggak gitu. Kalau Verstappen ya itu yang membuat dia juara dunia sih sebenarnya ya. Yes. Agresifnya ya. Tapi di luar tanpa kontak tetap aja ada insiden nih. Walaupun insidennya lebih ke kesalahan sendiri ya. Nah, ini kita lihat ada Norris nih. Ini agak konyol juga ya. Ya. Tadinya kalau nggak salah ini kayak nggak pas, akhirnya dia itu nginjek kopling supaya mobilnya gelinding dikit gitu kan. Malah maju kelebihan. Aduh. Kayak yang pertama kali ngelihat ini langsung Verstappen kan, dia dari kokpit dia langsung belok nengok kanan nih, tuh Norris tuh. Gitu kan. Lebih kelebihan dari gridnya. Ini untungnya sih nggak jump start ya. Kalau jump start kan lebih fatal lagi penaltinya ya. Kalau ini hanya di luar grid. Yang aku ingat sih yang sempat kayak gini tuh ada Alonso tahun lalu di mana namanya? Di Jeddah di Arab sama kayak gini. 5 detik penalti. Yes. Tapi masih aman lah buat Norris dan McLaren ya. Ya mungkin, karena emang mobilnya yang bagus juga cukup bisa membuat dia naik ke posisi-posisi sampai ke 3 besar kan. Ya. Tolong juga itu sih. Gak terlalu berpengaruh sama hasil balap dan balapannya Norris ya sebenarnya penaltinya ini. Tapi yang menarik mungkin kita lihat di foto berikutnya nih ada Antonelli, ada Gasly. Gasly startnya ke-5 loh. Bagus banget loh. Iya. Dia di startnya juga masih ke-5 kan, maksudnya stay gitu kan. Stay iya. Bagus dia bagus. Clean start. Dan nggak terlalu banyak ngasih battle ya, karena dia harus mengamankan poin kan buat Alpine kan. Jadi nggak terlalu yang agresif banget mengamankan poin buat Alpine, karena Alpine masih 0 nih poinnya nih sampai balapan di Bahrain kali ini. Sampai akhirnya Gasly kemarin mendapatkan poin nih. Terus di next foto nih kita lihat ada Verstappen yang startnya clean sih, tapi emang ini masalahnya di Red Bull aja ya, secara package mobilnya ya nggak bisa bersaing, struggling gitu. Ya dari sesi latihan pun emang udah struggling juga kan. Masih sulit menemukan dengan optimal untuk Tsunoda dan Verstappen juga. Ya. Bahkan sampai sempet dia tuh ada di posisi belakang-belakang ya sebenarnya ya. Iya. Terus kita next foto tuh ada di pit stop pertamanya dia nih. Udah sih dia struggling, nggak punya pace yang buat top 3. Ini ada masalah di pit stop lagi nih. Ini masalahnya apa nih dia nih? Mungkin bisa diceritain sedikit nih. Aku kurang paham juga deh. Sebenarnya lampu kan ini kan. Ya. Ini pit stopnya sendiri sih nggak ada masalah, nggak yang masif banget masalahnya. Tapi sebenarnya ada di lampunya ya. Lampunya tuh merah, nggak jadi hijau. Nggak hijau. Merah malah kuning kedip-kedip kan. Walaupun nggak ada masalah di bannya, semua udah kepasang, ya kehilangan waktu. Jadi slow stop lagi. Mungkin sampai 3 detik sampai 5 detik mah ada kali ya. Iya, karena kan lamanya di pit stop itu kan yang walaupun sepersekian detik, tapi kan kalau diakumulasi tetap aja.
3-4 detik kalau dibilang. Betul, 3-5 detik itu kan kalau di track mungkin bisa kehilangan 5 posisi di grid yang rapat banget ini ya. Iya, harusnya bisa lebih mendekat ke depan ya, malah keteteran ke belakang jadinya si. Betul. Apalagi kan gridnya rapat banget dan battle, mungkin kita lihat next foto nih, battle sampai barisan belakang ya. Sampai posisi 10, 11, 12 masih aja untuk ini menandakan sebenarnya F1 udah berevolusi jadi olahraga yang dalam tanda kutip lebih fair ya, karena mungkin zaman dulu F1 posisi pertama sama posisi 20 tuh gapnya bisa 3 detik sampai 5 detik gitu. Sekarang sih lebih malah Dam. Nah ya makanya lebih lagi. Sekarang sih mungkin 1,5 detik aja udah top 20, bedanya 1,5 detik gitu ya. Karena 1 detik aja kalau bilang sekedipan mata tuh gitu sih. Ya. Itu aja bedanya jauh banget kan. Itu aja kerasa jauh banget tuh. Nah, apalagi kalau kehilangan waktu tadi si Verstappen ya. Iya, makanya engineer F1 nyari 0,1 0,2 detik aja susah ya, minta ampun. Susah, itu bisa 0,1 aja itu bisa berhak dapat bonus ratusan ribu bahkan jutaan dolar ya kayaknya ya. Coy. bener. Ini seru banget yang di belakang. Nah, nih jelasin sedikit deh nih. Jadi ini ada sedikit manuver dari Yuki Tsunoda. Cuma sebenarnya manuvernya itu bagus banget ya, seperti menyelamatkan mobilnya. Jadi jatuhnya sliding. Ya. Tapi nyenggol si Sainz gitu. Nyenggolnya juga minor banget ya sebenarnya ya. Kecil banget gitu loh. Bahkan di awal kita nggak yakin kalau ada kontak sebenarnya, karena emang rapat banget sih sebenarnya, tapi minor lah, nggak yang sengaja atau gimana sebenarnya ya. Dan itu tapi bikin mobilnya sidepodnya bolong, gila kan tuh. Sidepodnya nggak tuh? Itu radiator kali ya itu ya. Ya tuh isi radiator, sidepodnya bolong. Ini sidepod sebenarnya punya aerodynamic points yang lumayan gede ya. Jadi kehilangan sidepod ini sama aja mungkin kehilangan berapa poin aerodinamisnya dari mobil Williams ini kelihatannya sih. Dan nggak aman juga sebenarnya untuk balapan karena debrisnya di mana-mana. Betul. Sampai akhirnya harus safety car kan? Sayang banget ya Sainz jadi nggak poin ya. Nggak poin. Sainz harusnya akhirnya harus DNF. Iya, harus DNF juga. Betul. Nah ini safety car karena ada banyak debris, mungkin biar menghindari insiden Qatar tahun lalu ya, di mana ada debris yang udah puluhan lap nggak diambil sampai akhirnya harus ada puncture. Nah ini sih ke Bottas. Ya betul. Ini sih kalau safety car sih kayaknya menurut gue sih terlalu lebay juga ya, kayak virtual safety car aja bisa sih buat bersihin debris. Tapi nggak apa-apa juga dengan safety car jadi seru. Jadi seru. ini yang kasihan Jack Doohan loh. Kayak kehilangan momentum nggak sih? Iya. Padahal strategi dia bagus kan kalau nggak ada safety car. Yes. Sama Ferrari juga sama tuh. Betul. Nah ini kalau kita lihat di sampingnya strategi bannya banyak nih, macam-macam nih, ada medium, soft, hard, medium, hard, medium, hard. Bervariatif banget ya karena di balapan kemarin itu 2 stop, terus free practice yang merepresentasikan kondisi balapan itu hanya 1 yaitu FP2, sisanya kan beda cuaca, beda temperatur. Dengan banyak unknown variabel gitu buat tim F1 dan penonton itu bakal lebih seru sebenarnya kayak kemarin. Jadi strategi itu variatif ya. Nah ini emang bahkan di sini nih cuacanya cukup mempengaruhi degradasi ban juga ya, dan minimal ini emang medium harusnya kalau sesuai sama practice dan lain sebagainya. Nah yang agak kesusahan memang di Ferrari ya. Betul, Ferrari sih sial ya sebenarnya karena safety car ya, karena aku yakin kalau nggak ada safety car mereka bisa waktu extend stint kedua sampai akhirnya pakai soft, tapi ya karena
safety car lap 34 ya akhirnya harus mau nggak mau hard sampai akhir ya. ganti hard. Sayang banget tuh. Betul. Nah ini kita lihat ada safety car restartnya nih. Dengan pakai hard kan si Leclerc sempat melebar tuh tikungan terakhir tuh sampai mepet banget antara Leclerc, Norris dan juga Hamilton. Yes. Next foto nih kita lihat nih ada yang lebih rapat lagi nih. Nah, menuju tikungan pertama ini ya. Tapi Leclerc sih akhirnya defense-nya bagus banget sampai tikungan pertama dan bisa mempertahankan posisinya sampai kayak lebih dari 10 lap ya dia bisa mempertahankan posisinya ya. Iya. Tapi sampai akhirnya harus di overtake juga di tikungan keempat. Mungkin sekitar 10 lap lagi dia berhasil di overtake sama Lando Norris. Ya. Ini kita lihat dari next foto ada Norris nyusul Leclerc. Sebenarnya Norris punya pace yang jauh lebih kenceng daripada Ferrari ya. Cuma karena Norris nih menurut gua kurang brutal lah kayaknya sih. Antara kurang brutal dan orangnya emang terlalu baik ya. Enggak yang hard race kayak Russell sama ini loh, dia cenderung ngalah gitu kan. Dan beberapa kali emang harusnya Norris ini dengan mobil yang paling McLaren ya, dia kan McLaren dengan mobil kenceng. Yang paling kenceng, paling bagus di race ini. Ya. Kenapa butuh 10 lap gitu loh buat nyalip buat overtake gitu loh. Ya. Harusnya bisa lebih cepat lagi dan habis itu dia next targetnya Russell. Dan akhirnya ya udah kayak udah kehabisan waktu karena Russell juga dia manage bannya juga bagus. Nah ini manage bannya juga bagus dan dia punya keunggulan di ban soft. Betul, karena Russell walaupun pakai ban soft tapi kan dia nggak perlu battle kayak Norris ya. Jadi bannya masih cukup awet. Sementara Norris yang harusnya punya keunggulan pace tapi karena terlalu lama battle, terlalu lama buat overtake Leclerc, ya udah nggak punya waktu dan udah nggak punya ban lagi sebenarnya sampai akhir balapan. Berapa kali juga dia ngelok kayak ya tikungan pertama ada, tikungan keempat juga ada. Bahasanya ini gerusa-gerusu kayak apa sih namanya? Wah, aku harus ini kayak ada tekanan gitu, aku harus nyalip gitu kan, harusnya ada main cantik ya, sabar gitu ya, tapi kok banyak ngelok ini kayak ada tekanan gitu gak sih, Nam? Iya, kayak nggak tenang ya gitu ya. Ya gitu loh, kayak gimana ya Kak? Kita yakin kayaknya Piastri kalau ada di posisi dia nggak bakal banyak kesalahan gitu kan. Iya, itu maksud gue juga ke situ. Itu dia, makanya kita Piastri banget ini. Iya, gue anjir makanya. Apakah ini waktunya Piastri juara dunia, bro? Nah, waduh. Gue sih yakinnya begitu ya, Piastri banget soalnya gue nih. Jadi tolong McLaren. Nah McLaren ini. Tolong prioritaskan pembalap ini, tolong. ini bagus banget loh ini. Yang punya mental sih ini nih sebenarnya nih. Ini sampai akhirnya dia leading lebih dari 10 detik ya, kayak hampir 16-15 gitu, aku lupa. 16 lah. Ya sekitar, tapi lebih dari 10 detik walaupun ada safety car, leading itu dominasi. Bahkan kalau dia start dari posisi 3 atau 4 mungkin tetap menang juga kayaknya sih. Yes. Nah ini menjadi kemenangan home race bagi McLaren. Kenapa home race nih Dean nih? Itu yang punya tuh. Orang Bahrain betul, karena investornya McLaren itu sebagian besar Bahrain dan ya Timur Tengah lah pokoknya ya. Makanya mobilnya sana McLaren ya. Polisi mobil ini kali ya. Tapi investor ini ada sejak di tangannya Zac Brown sih. Emang Zac Brown koneksinya bagus, luar biasa. Lucu ya. Menyelamatkan McLaren pakai duit Timur Tengah. Kan McLaren itu sejarahnya dia terlilit hutang dan lain sebagainya. Akhirnya ada investor, maksudnya ada yang membeli McLaren, tapi nama McLaren dan office dan staffnya masih di situ.
Betul. Nggak ya di kan? take over ya. Iya. Masih percaya sama manajemennya. Dan ini Dan bagus buat McLaren dan industri otomotif sih sebenarnya ya. Zac Brown orang Amrik juga ya. Unik. Nah ini kita lihat ada recovery drive nih dari dua pembalap khas nih. Ada Esteban Ocon start dari P14 finish ke-8 setelah crash di quali di Q2 kan waktu itu tikungan ketiga. Parah juga ya, yang sampai belakangnya aja sampai betul. sampai hancur kayak gitu aja masih bisa poin recovery yang bagus banget sih. Recovery bagus. Sama Oli Bearman start dari P20 naik 10 posisi ke posisi 10. Akhirnya Haas double point, menyelamatkan poin yang berharga banget ya buat Haas sebenarnya. Mungkin kalau ngomong driver of the day kayaknya lebih cocok Bearman atau Russell deh kalau kemarin, atau mungkin Piastri yang menang karena dominasi ya. Ya kalau menang Antara dominasi mungkin dah biasa ya kayaknya. Sama buat Bearman sama Russell sih. Kalau Russell karena emang gempuran dari Norris dia bisa bertahan. Betul. Bearman karena recovery drive dan dia kan rookie ya masuknya ya. Secara resmi kan dia rookie walaupun tahun lalu dia balap 3 kali. Iya. Sebenarnya Antonelli juga, aku tuh suka Antonelli juga karena dia itu kalau drive, kalau nyetir itu itu tuh pembawaannya itu halus banget. Kayak nggak ada oversteer, ada steer dari sebelumnya, halus banget ini anak muda ini. Anak muda ini ya. Anak muda ini, iya coy, 18 tahun belum punya 18 SIM. tahun, masih sekolah loh. Masih sekolah, ya. Tapi kalau lihat maksudnya di kokpitnya kalau dia nyetir gitu, anjrit, halus banget, nggak ada oversteer atau apa. Mungkin karena gaya balapannya juga nggak terlalu agresif banget gitu kali. Mungkin ya. Bisa jadi, atau mungkin karena Mercedes juga memang kita tahu kan Russell juga smooth ya, nggak agresif. Iya sama ya. Mungkin ya memang desain dari Mercedes harus dibawanya begitu juga mungkin ya. Tapi Mercedes ini udah di arah yang bener karena ya ini ada seniornya Russell yang yang selalu konsisten di 5 besar, 3 besar. Juniornya ini lagi berkembang dan ini potensi banget, keren ini. Betul. Terus kalau kita ngomongin mobil Mercedes yang yang smooth, beda banget sama Red Bull nih. Nah ini dia. Dari 6 balapan terakhir kan cuma Verstappen doang ya yang bisa ya. Tapi dari balapan terakhir ini ada Tsunoda, pembalap kedua Red Bull pertama di 6 balapan terakhir, ya bisa mendapatkan poin nih. Posisi 9 berarti dapat 2 poin. Dan juga poin pertama Tsunoda di musim ini ya. Tapi kalau aku sebagai orang Asia gitu kan, kalau ngelihat Tsunoda di di podium itu kayak seneng banget loh. Ya itu mah Bapak aja kali kerja di perusahaan Jepang nih. Anjir, bocorin aja. Enggak, tapi cukup ya dari dulu kayak ada zamannya Takuma 1 kayak gitu-gitu kan. Seneng aja kan. Betul. Walaupun sebenarnya untuk Tsunoda sih ini layak banget ya. Harusnya emang dia yang layak naik Red Bull sih sebenarnya dibanding Lawson. Tapi gue bingung kenapa Red Bull dulu pilihnya Lawson ya. Karena ya itu tadi karena kalau kita lihat sedikit ya, beberapa faktor ya. Tsunoda punya pengalaman, Lawson enggak. Tsunoda bawa duit, Lawson enggak. Tsunoda lebih populer, Lawson enggak. Tapi kenapa Red Bull pilih Lawson ya waktu itu? Agak aneh nih sebenarnya. Tapi lu pernah denger nggak? Gue pernah denger ada berita yang bikin Tsunoda nggak dipilih Red Bull. Itu katanya Newey itu kesel sama Tsunoda. Newey? Iya, jadi waktu di Silverstone kalau nggak salah, gue lupa. Jadi gara-gara si Tsunoda ini melakukan satu kesalahan, debrisnya atau apanya gitu. Debrisnya ini dia ada insiden, debrisnya ini bikin floornya si Verstappen ini rusak. Makanya si Newey itu kesel, pokoknya dia nggak mau Tsunoda mau jadi
buat Tsunoda ini jangan sampai naik ke Red Bull. Dan yang bilang kayak gitu Helmut Marko sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Newey kan, tapi kok itu kan tahun lalu kan Newey udah nggak di Red Bull. Tahun lalu tapi kan masih di awal-awal kan masih ini. Tapi kan keputusan Lawson sama Tsunoda kan akhir tahun. Nah ya, ini masih misteri sih sebenarnya. Misteri sih, itu kan berita ya. Tapi ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya nggak make sense aja di gue kenapa Lawson, karena semua kelebihan ada di Tsunoda, mulai dari duit sampai pengalaman ya, semuanya ada di Tsunoda kan. Tapi ya nggak tahu lah, dia urusan orang dalam Red Bull yang kita nggak punya orang dalam di Red Bull ya. Dan sebenarnya juga ya dari pengalaman, dan dia tuh lebih lama naik Red Bull daripada Lawson. Itu aneh sih emang. Makanya itu ya mungkin dengan naiknya Red Bull, dengan naiknya Tsunoda ke Red Bull dia bisa menjawab pertanyaan beberapa senior Red Bull ya. Tapi kutukan seat kedua. Kutukan seat kedua, betul. Mungkin nextnya kita bisa lihat poin dulu kali ini. Oke. Wah. Nah ini dia. Tapi Norris masih nomor 1 ya. Di Norris. Ya, Norris Piastri. Poinnya 77, Piastri 74, diikuti oleh Verstappen 69. Cukup deket ya. Masih dekat. Dan nggak jauh-jauh juga sama Russell. Nah, betul. Setelahnya dari 5 sampai 10 ini udah hampir setengah poin dari Russell sendiri. Bahkan Russell ini kalau udah nyuri posisi 1 aja sekali itu 2 kali kayaknya udah cukup meramaikan posisi juara dunia juga nih. Betul, ini dari Russell ke Leclerc jauh banget ya. Leclerc, Antonelli, Hamilton, Albon, Ocon, Stroll. Kayaknya buat Ferrari udah. Stroll ngapain sih masih di situ? Lu bagus loh. Enggak. Kayaknya udahlah abis ini dia udah akan hilang kok. Bagus hoki maksudnya poinnya. Oh yes. Aston Martin tahun ini kayak gak ada arah anjir. Kayak mau kemana gitu. Betul. Kayaknya mereka terlalu fokus 2026 sampai lupa mobil tahun ini ya kayaknya ya. Iya. Bisa ya, menurut aku sih gitu. Tapi kalau buat Ferrari juga kayaknya udah hampir mustahil ya. Buat nggak ada yang mustahil sih sebenarnya sih, tapi terlalu jauh lah. Nggak ada yang mustahil karena tahun lalu mereka cukup bisa mengejar ketertinggalannya di hampir setengah musimnya. Betul. Cuma kok kayaknya emang sampai berapa balapan nih? Udah 3 ya? Udah 4. 4. Iya 4. 4 balapan ini kok kayaknya masih belum menemukan setelan yang terbaik. Kayaknya kalau masih sampai setengah balapan masih belum ketemu juga kayaknya ya tangan. Ya bye-bye ya kayaknya ya untuk juara konstruktor atau juara driver standing ya. Mungkin kita bisa lihat juga konstruktornya nih, tim standing. Jauh juga ya dari McLaren 151 poin, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, Haas posisi 5 loh Haas loh. Ada Williams, Aston Martin, Racing Bull, Alpine dan juga Kick Sauber. Ini kalau kita lihat dari 10 tim ini semuanya udah dapat poin nih. Dapat duit semua. Dapat duitnya lebih gede lumayan. Nggak dapat poin kan. Walaupun sama-sama 10 gitu misalnya. Tapi ada poin sama nggak ada poin, duitnya beda. Lumayan. Tapi kita lihat McLaren jauh banget ya. 60 poin. 60 poin ya. Hampir 60, 58. 58 poin. Kalau ngelihat di sini sebenarnya tim standing ya. Kita kalau aku bilang nih udah pasti McLaren ini harusnya udah pasti bisa juara dunia. Nah, permasalahannya sekarang juara dunia pembalapnya ini mau gimana? Mau Norris atau Piastri gitu maksudnya? Iya. Nah, kalau masih Papaya Rules. Ya. Ini bahaya antara Verstappen sama Russell ini udah siap-siap menerkam gitu loh. Betul. Verstappen sama Russell poinnya dekat banget loh. Iya loh. Gak bisa nih mau idealis dalam tanda kutip mau ada 2 pembalap utama gitu ya. Iya. Jadi PR juga sih ya. Bisa aja sih kalau mereka leading poinnya jauh banget gitu, kayak misalnya Hamilton sama Rosberg 2014, 2016 gitu kan.
Total Ya, dominance. mereka battle sendiri sampai mereka tabrakan berkali-kali juga jauh banget poinnya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa, dekat semua. Karena mereka kan kayak 1-2, 1-2, 1-2 gini doang kan. Betul. Beda sekarang, Norris aja udah. Yang podcast sebelumnya kan gue bilang, ini kayaknya bukan waktunya Norris deh, ini pasti dia sial. Bener kan sial? Bener kan? Ya. Dari kualinya jelek banget ya kemarin deh. Ya, Sampai ada ini jelek penalti banget. juga lagi. Iya. Ya itulah, kayaknya harus ayolah. Piastri. Piastri. Kita Piastri banget ini. Udah Piastri banget ini coy. Tapi kalau Piastri sebenarnya sih mungkin kita bisa lihatnya di next race kali ya. Next race kan street race. Street circuit banget nih. Next race-nya di mana, Den? Di Jeddah. Di Arab Saudi. Udah minggu Kapan? ini ya langsung. Ya, minggu ini. Oke. Besok. Berarti triple header ya kemarin ya? Ya, triple header. Triple header. Tugas kan. Arab, Jeddah, street circuit. Gua yang paling ingat banget momen-momen di Jeddah itu 2021 qualifying-nya Verstappen itu hampir perfect lap sebenarnya, tapi magical lap. Itu segini sama tembok segini. Itu betapa presisinya. Betul. Ya, aduh, Verstappen sayang banget. Cuma ya kalau gitu langsung kita prediksi aja kali ini Jeddah nih, Arab Saudi. Jeddah Corniche Circuit. Alah. Siapa dulu? Dan dulu lah. Gue dulu ya. Boleh. Gue dulu. Top 3. Pertama, kayaknya Norris nih udah mulai berbenah ya. Coba lah Norris lah. Norris. Dengan asumsi Papayarul masih berlaku, sepertinya Norris. Oke. Kemudian Piastri. Ya. Nah, ketiganya ini aku kasih Antonelli ya. Waduh, Antonelli podium nih berarti. Beda. Iya, sekali-kali lah. Oke. Saya ingin anak muda ini naik podium, guys. Gue pilih. Verstappen. Gue masih berharap magical lap itu datang lagi. Magical lap-nya ya, karena ini orang punya histori yang bagus di sirkuit ini gitu kan. Ya, sama ini sirkuit yang butuh big balls ini. kita tahu lah Verstappen ya, big balls. Verstappen belakangnya Piastri. Nah, saja big boss, bro. Verstappen, Piastri, Leclerc. Dah. Wajir. Keren. Main gila aja kita. Keren itu. Oke. Oke guys. Kalau gitu prediksi udah. Kalian kalau mau punya prediksi boleh tulis di kolom komentar juga. Sama kalian kalau punya pertanyaan tentang F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di podcast selanjutnya atau mungkin kita bahas di kolom komentar ya. Ya, dan satu lagi. Sebelum itu. Apa lagi nih? Ada berita nggak? Kalau aku punya berita, gue punya berita satu. Apa dari Lambe Tura F1 kita kah? Betul, dari Ralf Schumacher lagi ya. Ralf Schumacher ini. Apa? Rumornya sih kalau Red Bull kan lagi ada meeting technical director, team director dan lain-lain gitu ya. Habis kemarin di Bahrain, mereka lagi nyiapin update untuk mobilnya. Mungkin akan ada update-nya setelah balik ke Eropa ya. Ya. Nah, ini kalau update-nya nggak berfungsi sebagaimana seharusnya, Verstappen katanya ngancem untuk pindah. Tapi pindahnya kemana ini kan kita nggak tahu ya. Kalau pindah itu kan emang kayaknya di klausulnya dia emang ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya, If ada performance it doesn't work,
aku keluar gitu kan. Nah, cukup menarik tapi itu nih. emang ya menarik juga sih emang sih waktu kemarin balas usai balapan juga meeting langsung urgent ya untuk Marco yang lu bilang itu. Kalau boleh spekulasi sih ke Aston Martin ya. Kalau boleh spekulasi ya kita nggak tahu. Kalau dibilang spekulasi, kemudian kemampuan finansial timnya, resource-nya, kayaknya itu make sense. Itu make sense. Ya kita lihat aja beberapa. Mungkin option kedua Mercedes kalau menurut gue. Dah itu. Dua itu sih, nggak ada yang lain. Nggak mungkin ke Ferrari. Dah dua itu menurut gue ya. Udah tuh dua. Bisa jadi sih. Tapi lebih karena make Toto sense. Wolff, karena Toto Wolff itu cukup ngebet juga ngebet banget sama Verstappen dia. Dan dia ada ngobrol sama bapaknya, sama Jos kan. Kadang-kadang ada sedikit lobby katanya loh ya, kayak ngobrol-ngobrol. Bisa jadi. We don't know. Antara dua itu sih yang make sense ya. Tapi siapa tahu jak mana kan kita nggak tahu. Paling itu aja sih berita dari gue. Paling tadi kalau kalian punya prediksi boleh tulis di kolom komentar nih. Mungkin Dian menyampaikan apa? Silakan. Ya, yang terakhir terima kasih kepada sponsor kita, Robust App, yang selalu mendukung Ross untuk tetap eksis. Dan jangan lupa follow dan tonton juga podcast kita yang lainnya, ada MotoGP dan WSBK. Oke, paling segitu aja dari kita. Podcast F1 dari Bahrain nih. Kita siap-siap buat balap nonton di Jeddah minggu ini juga ya. Assalamualaikum Jeddah. Oke, kita berdua pamit undur diri. Saya Adam dan juga Dean. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.